balas Tuhan setiap kasih Tuhan. Benar Tuhan. Kalau di setiap kami Tuhan siang hari ini, Haleluya. kalau kami Tuhan mau bersama-sama menyatukan hati kami Tuhan, Amin. untuk kami mau sembah Tuhan kami yang Yes. hidup. Yes. Karena hanya dengan cara itu Tuhan kami bisa membalas kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebab Tuhan Yesus yang terlampau baik dalam hidup kami. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena sebab Engkau besar Tuhan. Sebab Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib Tuhan dalam hidup kami. Sebab Kau besar, Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. kami sungguh-sungguh dikatakan, sebab Tuhan Allah kita besar. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada Perbuatan-Mu ajaib Tuhan dalam hidup kami. Yes. Dan kami bangga karena gak ada Allah selain Engkau. Amin. Karena gak ada Allah lagi seperti Engkau Tuhan. Yes. Amin. Dan hal yang paling membuat kami bangga Tuhan adalah kami punya Allah itu. Yes. Dan kami adalah anak-anaknya Tuhan. Amin. Dan siang hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama kembali Tuhan memuji, menyanyikan nama Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka ibadah kami siang hari ini di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Kami sudah berdoa. Mari jemaat yang antusias siang hari ini, kita mau sama-sama katakan Amin. Haleluya. Shalom. Saya mau sama sekali lagi dong, kurang semangat. Shalom. Shalom. Ada sukacita hari ini, amin ya Bapak Ibu. Haleluya.
sudah bangkit. Haleluya. Kita menaikkan pujian. Allah bangkit. Yes. setiap kami. Haleluya. Kita buat diri sebentar.
Tuhan, mari kita siapkan hati kita bahwa Yesus adalah juru selamatku, bahwa selamanya akan kami nyatakan Tuhan besar setiamu, besar kuasamu di dalam hidup setiap kami, dalam setiap musim hidup kami Tuhan. Haleluya. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan,
sudah antar setiap kami tiba di tempat ini, Bapa. Di tempat ini kami berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Di tempat ini kami percaya ketika kami berjumpa dengan Engkau secara pribadi, maka kami akan mengalami sesuatu yang ajaib dalam hidup kami. Kami yang datang dengan sakit penyakit, kami percaya kami pulang dalam keadaan sehat. Kami datang dengan segala pergumulan, kami pulang dengan keadaan penuh kelegaan. Engkau memberikan jalan keluar, Engkau memberikan kekuatan yang baru, Engkau memberikan kesembuhan bagi setiap kami, Bapa. Saat ini Bapa, kami rindu Engkau berbicara kepada setiap kami. Urapi setiap telinga yang mendengar dan urapi lidah bibir hamba-Mu yang berkatakan firman-Mu. Bapa, berbicaralah sebebas-bebasnya sehingga kami boleh mengerti, bukan saja mengerti, kami boleh melakukan apa yang kami mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang siap mendengar firman-Nya, mari sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Berikan tepuk tangan bagi WL Singer, pemusik, penari-penari dari surga yang ada di sini menari luar biasa. Ya, saya melihat hari ini tidak ada satu kursi pun yang kosong, loh. Haleluya. Karena ada malaikat yang duduk di situ. Amin ya. Ada suatu sukacita besar karena kita ada di tempat ini, dan di tempat ini kita akan berjumpa dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Amin. Hari ini adalah hari Paskah yang kita peringatkan sebagai kebangkitan Tuhan Yesus. Ini merupakan satu rangkaian yang panjang, di mana hari Jumat yang lalu kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Tanpa kematiannya tidak ada kebangkitan. Amin. Sesungguhnya di dalam kehidupan kita, siklus ini selalu ada. Di dalam setiap musim selalu ada sesuatu yang harus ditinggalkan. Kemudian baru kita bisa masuk kepada musim yang baru. Mulai dari kecil kita beranjak, kemudian sekolah, dan saat-saat itu harus kita tinggalkan. Kekanak-kanakan, kehidupan kekanakan sudah mati. Kita masuk ke dalam satu siklus kehidupan yang baru. Saya dengar katanya tadi Ibu Gembala, ada yang sebentar lagi mau mengalami pernikahan. Berarti kehidupan single harus mati, dikubur. Karena kau harus masuk bangkit di dalam kehidupan yang baru, yaitu apa? Kehidupan di dalam rumah tangga. Nah, ini semuanya harus bergantian. Kalau kita bilang benih itu yang ditanam harus mati dulu, baru dia bertumbuh dan melahirkan banyak benih-benih baru. Oleh karena kalau kau tidak mengizinkan kehidupanmu yang lama mati, maka tidak ada kehidupan yang baru yang sudah dirancangkan bagimu. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Pagi hari ini saya mau membawa Bapak Ibu sekalian, kita membaca ayatnya di Markus 16 ayat 1 sampai 6. Ini berbicara kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, saya baca yang ganjil, Bapak Ibu yang hadir membaca yang genap ya, sampai yang ke-6 kita baca sama-sama. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome, ada 3 orang ya, membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada beberapa minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tapi mereka berkata, apakah waktu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak
sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini saya membagikan firman Tuhan yang saya beri judul Pesan dari Kubur. Luar biasa. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ayat yang baru saja kita baca ini adalah terusan daripada kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib dan dia sudah dikubur. Pada saat Tuhan Yesus sudah dikubur, semua pengikutnya at the back of their mind, Yesus sudah mati dan dikubur. Lalu pagi-pagi sekali mereka sama-sama mempersiapkan apa? Mempersiapkan segala sesuatu untuk mengunjungi kubur Yesus. Seperti hari-hari ini yang matanya sipit pergi ke kuburan bawa apa segala macam cengeng ya. Ya, mereka menganggap masih ada opa oma masih dikubur itu. Semuanya datang ke situ. Karena apa? At the back of their mind itu yang dikubur masih di situ. Tetapi kalau kita memiliki mindset yang seperti Maria Magdalena, Maria Yakobus dan Salome, maka selamanya yang dikubur tetap ada dikubur. Mereka mempersiapkan apa? Mereka mempersiapkan rempah-rempah dan segala macam minyak, segala macam untuk apa? Untuk diurapi kepada mayatnya Yesus. Dan di dalam perjalanan mereka mulai berbincang-bincang. Aduh, bukankah kubur Yesus sudah ditutup batu yang besar? Nah, kita cewek-cewek ke situ siapa yang gulingin itu batu besar sekali? Ini semua kalau kita mulai berpikir begini, sama seperti Maria Magdalena dan teman-temannya itu. Kita berpikir, ini Yesus sudah mati. Sudah tidak ada apa. Ketika mereka tiba di sana, apa yang terjadi? Yang mereka khawatirkan batu yang menghalangi mereka untuk jumpa dengan Yesus ternyata sudah digulingin. Pintu sudah terbuka, mereka bisa langsung masuk ke hadapan Yesus dan melihat, jumpa dengan Yesus. Nah, ini yang sering terjadi Bapak Ibu. Di dalam kehidupan kita tanpa sadar, kita mengizinkan batu-batu itu menghadang perjalanan kita. Ketika kita izinkan batu itu berdiri kokoh di hadapan kita, maka kita tidak akan jumpa dengan Yesus. Percaya hari ini bahwa batu itu sudah digulingkan oleh mereka, sehingga tidak ada lagi sesuatu pun yang menghalangi kita untuk datang kepada Dia. Ketika Maria dan teman-teman yang masuk melalui goa, pintu goa yang sudah terbuka karena batu sudah digulingkan, dia melihat di dalam, ternyata Yesus nggak ada lagi di situ. Yang ada seorang anak muda yang berpakaian putih. Di situ dia jumpa. Kita lihat ya, ketika dia berjumpa di sana, lalu mereka masuk ke dalam kubur. Mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun terkejut karena yang dicarinya Yesus yang mati, dia jumpanya anak muda yang pakaiannya putih. Itu kurang lebih malaikat ya. Terkejutlah mereka, mau cari Tuhan Yesus, ketemunya malaikat. Ayat ke-6 yang menarik, inilah pesannya dari kubur. Gitu tuh ya. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, apa yang dikatakan dia? Jangan takut. Coba garis bawah ini pesan dari kubur. Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu, ia telah bangkit. Ia tidak ada lagi di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tapi sekarang tidak ada lagi dia berbaring di situ. Dia sudah bangkit, dia sudah keluar dari kubur. Jangan takut. Inilah hari ini kita mau menyikapi pesan yang dari kubur ini. Kalau hari ini kita masih takut, ini pesan untuk kita semua. Entah apa yang kita takuti hari ini. Apakah kita takut keadaan ekonomi kita? Apakah kita takut oleh karena sakit penyakit kita yang tidak kunjung sembuh? Apakah kita takut hubungan kita
Mau dibawa kemana? Ini berantakan, keadaan makin parah. Ya, dia sudah jarang pulang, sudah jarang datang. Apalagi sudah jarang telepon. Sebagian sudah mengalami ghosting. Mau gimana ini? Pesan dari guru, jangan takut. Ini penting sekali kita sikapi. Karena Bapak Ibu ini kasih Tuhan, coba tolong dibuka. 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, kita tidak diberikan roh ketakutan, tetapi yang diberikan kepada kita adalah roh yang membangkitkan keberanian, kekuatan. Yang 2 Timotius 1 ayat 7. Kita tidak diberikan roh ketakutan. Oleh karenanya malaikat bingung. Kamu tidak diberikan roh ketakutan, kenapa takut? Dua Timotius 1 ayat 7 kita lihat. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Hadirin yang dikasih Tuhan, ya, gereja yang dikasih Tuhan, pesannya jangan takut. Karena ketika kita takut, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah pertama-tama kekuatan kita hilang. Ketika kita takut, yang terjadi apa? Kasih kita hilang. Ketika kita takut, yang ketiga yang terjadi apa? Hidup kita tidak tertib lagi. Ketertiban kita hilang. Ada 3 perkara hilang. Oleh karenanya malaikat itu berkata, jangan takut, jangan takut. Katakan kepada kanan kirimu, jangan takut, jangan takut. Amin. Jadi apa yang terjadi ketika kau takut? Kamu yang ganteng, kamu yang cantik, tiba-tiba kecantikanmu tidak ada lagi, kegantenganmu tidak ada lagi, kekuatanmu hilang, kepandaianmu, kepintaranmu hilang. Dalam sekejap kau sudah belajar sampai larut malam, begadang-begadang, semuanya sudah kau persiapkan. Ketika masuk ruang ujian, tiba-tiba kau timbul rasa takut, dan rasa takut menguasai. Itu yang kamu sudah pelajari semua, tumbuh sayap hilang semuanya. 1-2 jam kertas ujian masih kosong melempem. Amin. Kenapa? Karena takut. Ketika timbul rasa takut, maka yang terjadi adalah semua kekuatanmu hilang. Ya, ibu-ibu biasanya sering takut. Amin ya. Begitu pertama kali merit, apapun gak ada, modalnya iman doang sama kasih, sama cinta doang modalnya. Yang penting dia cinta aku cinta dia, kawin. Begitu berapa lama mulai berpikir, istrinya mulai berpikir apa? Ini sebentar lagi kita punya anak. Ini sudah berapa bulan? Mulai rasa takut. Diajarinlah suaminya, kau lemburlah, kalau perlu ambil kerjaan kedua, supaya nanti kita cukup uang untuk melahirkan ini. Diajarin, karena apa timbulnya? Rasa takut, khawatir. Wah, lama-lama suaminya pinter apa? Pinter ngelembur. Ya. Lalu segala apa sudah punya, rumah sudah punya, yang tadi nggak punya roda, punya 2 roda, lalu 4 roda, selanjutnya 6 roda mungkin setelah itu ya truk ya. Nah, setelah itu dia sudah punya semuanya, rumah semua sudah punya. Akhirnya anak sudah lahir, lama-lama sudah sekolah, kemudian sebentar kuliah dan lulus. Apa yang terjadi? Nah, pada saat itu ibu-ibu itu pergilah, ya. Pergi kumpul sama WBI, ya, wanita bersanggul Indonesia, bukan Indonesia. Setelah kumpul-kumpul mereka bilang apa? Ibu-ibu bilang, saya heran, suamiku dia kalau pulang tuh larut malam, hampir tengah malam dia baru pulang, padahal dia lupa suaminya gitu tuh ajaran dia dulunya. Udah diajarin, sekarang dia ngomong. Pada ngomong, wah teman
hati lu sekarang lu ya. Emang suamimu umur berapa? Ya si jago, sekarang si jago. Aduh, hati-hati Mary. Si jago itu, laki-laki itu puber kedua. Astaga, perginya senang sukacita luar biasa. Begitu pulang dengar ngobrol-ngobrol sama teman-teman WBI, hatinya gundah gulana. Mulai timbul takut yang kedua. Takut apa? Takut garis-garis yang timbul tanpa diundang di wajahnya. Yang tadinya nggak ada, begitu dia ngaca, dia cermin. Habis pulang dari WBI, dia melihat wajahnya di cermin. Iya ya, sekarang kenapa ini sudah ada, kantong mata juga ada, segala macam. Timbul rasa takut yang kedua. Jangan-jangan, begitu kan? Kalau timbul rasa yang kedua apa? Jangan-jangan suamiku, jangan-jangan, dan jangan-jangan. Timbul yang kedua dan seterusnya. Apa yang terjadi? Ini tadinya cantik, ya. Waktu kawin ini kembang kampus. Begitu sudah mulai garis-garis yang tidak diundang, itu hilang kecantikannya, nggak percaya diri lagi. Kenapa? Rasa takut menguasai dan cantik pun pergi, meninggalkan. Amin. Coba ibu-ibu semua yang ibu-ibu ada di sini, tolong diingat. Kamu cantik pada usia belasan tahun. Kamu cantik pada usia 20 tahunan. Kamu pun cantik pada usia 40 tahunan. Dan kamu tetap cantik pada usia 60. Istriku tetap cantik sampai hari ini. Amin. Jadi yang penting, kalau cantikmu 20 itu sedang mati, jangan kau hidupin terus. Sekarang kau masuk ke dalam cantikmu yang 40. Hiduplah di dalam cantikmu yang 40, hiduplah di dalam cantikmu yang 60. Jangan kau izinkan terus, kau ingin hidup terus di cantikmu yang 20. Sampai kau tarik di kiri, tarik di kanan, sampai mau sobek tuh kulit. Berapa lama kemudian yang sudah kau tarik kendor lagi? Pergi lagi ke Korea, tarik lagi. Mau sampai kapan kau tarik? Hiduplah di dalam kehidupan, di dalam season yang baru. Karena yang lama sudah berlalu. Izinkan itu dikubur. Ayo, kalau saya ngomong yang tentang ibu-ibu aja, yang cowok-cowok seolah-olah boleh hidup di dalam kejayaan masa lalu. Enggak. Kalau kau sudah lacak, hiduplah di dalam keperkasaanmu yang lacak. Jangan kau mau perkasa terus pada usia jicak. Maka kebahagiaanmu tidak akan melekat kepadamu. Amin. Ya, yang pertama, kekuatanmu hilang. Yang kedua, ketika kau sudah dikuasai rasa takut, cinta atau kasihmu hilang. Sekarang bukan lagi ketika setelah pulang dari WBI, bukan kasih lagi yang ada, kecurigaan. Ketika kecurigaan timbul, kasihmu hilang. Kau curigain suamimu pulang malam-malam, bukannya disapa, bukan disiapin makan, kau lebih dulu ciumin dia punya jaket, jangan-jangan ada parfum cewek. Halo? Karena apa? Karena timbulnya dari rasa takut. Ketika rasa takut, kau tidak punya kasih lagi. Kau tidak punya kasih kepada pasanganmu, kau tidak punya kasih kepada semua orang yang ada di sekeliling hidupmu. Tidak ada kasih. Amin. Hidupmu akan menjadi tidak tertib lagi. Semau gue hidup. Cara pikirmu tidak tertib lagi. Cara kamu berucap, ngomong tuh udah gak pakai aturan lagi. Amin. Semuanya itu karena takut. Maka pesan dari kubur hari ini jelas ya, jangan takut. Kalau kau takut, apa aja ya yang masih kuliah ya, apa aja yang sudah kau pelajari, itu terbang semuanya. Nanti
kau mengeluh, cuma kau begadang-begadang, tetap aja fail, tetap aja gagal maning. Kenapa? Karena kau takut. Ada kalanya loh, ketika kau takut, apapun gak akan kau tulis di kertas tulis ya. Tetapi ada orang yang cuek bebek, bodoh amat dah, yang penting gua isi aja, dia ngecap, dia tulis apa aja dia tulis. Apa yang terjadi? Dia dapat nilai sebagai upah nulis. Kan lumayan, gak sampai parah-parah banget nilainya. Amin. Jangan izinkan diri kita dikuasai rasa takut. Karena rasa takut kita itu membuat kita kehilangan kasih, kehilangan kekuatan, kehilangan ketertiban. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu kisah ya, beberapa waktu yang lalu, waktu zaman pandemik. Ya, pandemik itu tante corona datang berkunjung tanpa permisi, tanpa diundang, ya, pulangnya juga nggak cepat-cepat lama ya, hampir 3 tahun dia mampir ke Indonesia. Ketika di situ semua orang dikuasai rasa takut. Ada satu keluarga ini isinya adalah mama yang sudah cukup tua, dia dan anaknya 2 serta suster, ada 5 tinggal di dalam rumahnya. Tiba-tiba ada salah satu anaknya itu, dia mengalami sesak napas dan gejala COVID, ya, gejala COVID. Ketika gejala COVID ini, cium mamanya masak sambal terasi sudah tidak bisa kecium. Akhirnya dites pada saat itu masih nggak langsung cepat dapat keluar hasil di awal-awal. Ketika sudah dites itu, ternyata anak ini positif COVID. Begitu COVID, maka mandiri, ya, ditaruh di satu apartemen mandiri. Sisanya tinggal mama 1, anak 1, oma dan suster. Nah, ketika yang anak 1 ini udah diasingkan, isolasi mandiri, yang 4 tersisa di rumah ini tiba-tiba semuanya mengalami gejala COVID. 4 yang mengalami COVID. Napasnya juga udah enggak. Aduh, Pak Pan, kami kayaknya semua kena. Kami semua nafasnya ini pilek, aduh segala macam, pokoknya ada semuanya. Kami mau periksa semuanya. Tolong dukung doa semuanya. Ya sudah, kalau pendeta kan minta doa, kita doa. Tugas kita begitu ya Pak ya. Kita doa. Lalu apa yang terjadi? Dia periksa 4-4-nya, termasuk suster. Periksa semuanya. Nggak langsung dapat hasil. Begitu 2 hari, 3 hari, dia keluar. Dia telepon. Puji Tuhan Pak Pan, saya, anak saya, suster, negatif semuanya. Puji Tuhan. Haleluya, saya bilang ya Tuhan baik. Tapi mama katanya yang oma ini belum keluar hasil. Wah, kayaknya si oma kena nih. Maka si oma sendirian diisolasi di kamar. Tidak dikunjungin, ditaruh di meja, di pintu. Wah, luar biasa. Apa yang terjadi? 3 orang ini sebenarnya dari awal nggak kena, tapi karena rasa takut kena, maka tiba-tiba orang sehat jadi sakit. Amin ya. Ketika kau dikuasai rasa takut, maka sehat pun tiba-tiba melayang. Kau jadi sakit tuh, karena pikiranmu berkata kamu kena. Ketika kamu kena, maka sakit. Ketika sakit itu luar biasa. Dia begitu dikatakan negatif, semuanya haleluya puji Tuhan. Tinggal si oma sendirian. Entah gimana itu hasilnya nggak keluar 2 hari kemudian. Waduh, benar-benar si oma kena katanya. Saya bilang, aduh,
Kita cuma bisa berdoa, kita doa lagi. 2 hari kemudian ternyata si Oma dinyatakan negatif juga. Kan kasihan si Oma itu. 2 hari tidak diopenin. Karena semua orang takut sama dia. Kenapa? Karena satu keluarga dikuasai oleh rasa takut. Hati-hati, apapun yang kita hadapi, kita percaya Tuhan berpekar. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita menghadapi segala sesuatu sendirian. Dia menyertai kita sampai kesudahannya. Dia menyertai kita. Ketika dia berkata dia akan menyediakan segala kebutuhan kita semua seluruh kekayaan kemuliaan di surga dalam nama Yesus Kristus, maka percaya itu dan jangan takut. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika orang dikuasai rasa takut, yang terjadi adalah sesungguhnya imanmu sudah goyang. Karena rasa takut dan iman tidak pernah ada di dalam diri orang yang sama. Ketika engkau memiliki iman yang kokoh, kau tidak akan dikuasai rasa takut. Ketika engkau dikuasai rasa takut, berarti imanmu sudah goyang. Jadi pastikan imanmu tetap berdiri kokoh. Tidak ada cara lain adalah sediakan waktu cukup untuk mendengar firman-Nya, membaca firman-Nya, sehingga iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Amin ya. Jadi jangan langsung amin dulu. Pendengaran itu jangan langsung lompat kepada firman Tuhan. Kalimat awal, anak kalimat pertamanya berkatakan iman timbul dari pendengaran. Kalau kau dengar apa aja, imanmu timbul. Ya, sebentar lagi kalau keluar nih dikatakan Kerawang ada pandemik baru, jenis baru. 1 kali dengar, 2 kali dengar, 3 kali dengar, 4 kali dengar, kau akan timbul percaya. Maka mulailah kau akan dikuasai rasa takut. Karena kau buka telinganya terhadap berita-berita yang tidak berdasar. Apa yang kau dengar timbul iman. Ya, ibu-ibu muda dan seterusnya, ketika kau dengar berita-berita yang tidak berdasar, suamimu gini, suamimu begitu, iman akan timbul terhadap yang negatif. Ya, ketika orang berkata tahun 2023 awal, ya, para ahli memberikan prediksi 2023 awal dikatakan Indonesia akan mengalami masa kelam, gelap. Oke? Ketika ini semakin kita dengar, makin takut orang berdagang, makin takut orang berusaha, karena katanya gelap. Amin. Nah, ketika kita dengar yang begini, jangan kita langsung izinkan diri kita dikuasai. Kita bilang, segelap apapun juga ekonomi yang akan datang. Kalau aku berjalan sama terang dunia, maka gelap itu tidak akan menguasai aku. Amin. Amin. Oleh karenanya, apa yang kita dengar yang bukan firman Tuhan, jangan izinkan itu menguasai kita. Akhirnya kita beriman kepada hal-hal yang tidak berdasar. Pada saat itu kita akan kehilangan kekuatan kita. Kita kehilangan kasih. Kita akan kehilangan ketertiban. Cara dagang kita yang tertib tiba-tiba hilang karena kita takut rugi, takut digulung oleh masa resesi dunia katanya. Ya, mau resesi dunia, mau resesi global, regional, kalau kita percaya kita berjalan sama Tuhan, resesi boleh jalan, apapun boleh diguncangkan dunia, tetapi kalau kita tetap tinggal di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, maka semua kita yang tinggal di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan tidak akan mengalami goncangan apapun juga. Amin. Biar dunia boleh bergoncang, tetapi kita tetap berdiri tegak, kita tidak akan tergoncang.
Amin. Oleh karenanya Bapak Ibu, ikut Tuhan tuh enak. Ya, enak. Kalau kita mau melakukan firman-Nya. Kita akan melihat satu persatu firman-Nya itu dinyatakan. Satu persatu iya dan amin. Ya. Jadi pesan hari ini saya tidak akan bawa firman yang panjang-panjang. Saya mau mengatakan begini ya. Jalani setiap season kehidupanmu. Jalani. Sekalipun kita menghindar, season itu tetap datang. Ya. Sekalipun ada yang bilang tahun ini tahun monyet jelek, atau tahun ini tahun apa saya nggak tahu itu ya. Yang mata sipit mereka mengerti dari situ ya. Ini jelek, ini tahun ini yang ciong ini, yang ciong itu nggak tahu yang ciong apa saya nggak tahu. Tetapi kalau kau buka telinga yang model itu, maka nasibmu jelek tahun ini. Tapi katakan, ya, sekalipun katanya show ini jelek, show itu jelek, tetapi kalau aku berjalan sama Tuhan, tidak ada sesuatu yang jelek bagi aku. Karena Tuhan turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi aku. Amin. Ada orang tersiok-siok pada sekolah, jelek terus, gak pernah bagus. Ranking ke-34 dari 34 siswa yang ada di dalam kelas. Terus saja. Tetapi pada season berikutnya, tahu-tahu jadi bos. Amin. Tetapi kalau kau tidak mau izinkan pengalaman itu mati, maka kau akan terikat terus oleh kekecewaan. Aku mana bisa, dulu sekolahku bego. Mana bisa aku jadi bos. Mana bisa aku jadi ini. Aku gak bisa lakukan ini, aku gak bisa lakukan itu. Karena dulu gua sekolah gak benar, gua sering nyontek. Kalau mindsetmu kau izinkan terus hidup itu, maka yang terjadi apa? Terjadi kau tidak masuk ke dalam season yang baru. Karena kau masih tertambat di dalam kehidupan yang lama, season yang lama. Benih itu yang ditabur kau tidak izinkan mati, sehingga tidak ada pertumbuhan yang baru. Amin. Ya, anak-anak muda juga ya, pesan dari mimbar. Kalau sekali waktu Tuhan izinkan kau mengalami ghosting, izinkan pengalaman itu mati, kubur dalam dalam. Melangkahlah menuju Dia yang menantikan engkau semuanya di masa depan. Amin. Ya, apapun terjadi, aku sudah setia, luar biasa. Kenapa dia ghosting, meninggalkan aku tanpa kesan, tanpa pesan? Itu sudah diizinkan Tuhan terjadi. Karena Tuhan sayang sama kamu. Karena Tuhan mau kamu menerima yang lebih baik dari Dia yang pergi meninggalkanmu tanpa pesan, tanpa kesan. Amin. Oke. Jadi hadapi setiap season kehidupan ini, kita hadapi. Setiap yang lalu biar itu berlalu, karena yang baru sudah tiba. Semuanya menjadi baru, semuanya indah di dalam Kristus. Amin. Jadi jangan takut menghadapi masa depan, karena Tuhan memegang masa depan kita. Amin ya. Ketakutanmu menghadang langkahmu untuk menggapai apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita semua di masa yang akan datang. Amin. Singkirkan ketakutan. Amin ya. Setiap season kita mesti siap. Setiap season kita mesti siap. Pada season yang terakhir juga kita mesti siap. Siap apa? Kita harus siap suatu ketika Tuhan akan mengirim malaikat yang menjemput kita. Amin ya.
Yang muda jangan amin dulu, belum tentu yang rambut putih jalan dulu bro. Amin. Jadi siap nggak siap, kita harus siap menghadapi season yang berikut. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya percaya Tuhan sudah menyampaikan apa yang Dia mau sampaikan kepada jemaat di tempat ini. Saya rindu berdoa untuk kita semua. Mari jemaat bangkit berdiri, kita berdoa. Yo, tadi saya minta ini WL-nya Komusio luar biasa di tempat ini. Tempat boleh ruko, tapi ini kualitas praise and worship-nya ini kalau bintang 5 nih. Haleluya. Haleluya, ya. Ya, mari kita naikkan satu pujian. Kita mau benar-benar yang lalu itu kita izinkan mati, ya, sehingga kita siap untuk menghadapi yang baru. Ya, kita tahu di dalam kekristenan kematian itu hanya sementara. Kalau kita mati di dalam Kristus, sesungguhnya kita tidak mati. Kita hanya beristirahat sementara dari kepenatan kita. Karena pada saat kita bangun, kita sudah melihat wajah Kristus yang tersenyum kepada kita. Wajah Kristus yang menyapa kita dengan tangan terbuka, menyambut kita di dalam kekekalan. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini. Ku telah mati dan tinggalkan. Mari sama-sama. Cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan, haleluya, harap Kristus-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya. Saya minta jemaat saja yang naikkan diri. Ayo silakan. Haleluya. Ayo. Dan tinggalkan kubur yang terlambat. Cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada pesan yang begitu jelas dari kubur Tuhan Yesus yang telah mati di atas kayu salib demi Bapak, Ibu, dan saya sendiri. Darahnya tercurah, tubuhnya hancur agar kita semua tidak mengalami apa yang dialami di kayu salib tersebut. Dia mati dan Dia telah dikuburkan.
Tetapi hari ini ada pesan yang begitu jelas dari kubur Tuhan Yesus, yaitu jangan takut. Kalau hari ini Bapak Ibu yang masih mengalami takut, entah takut apa, saat ini juga Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus yang kita puja, kita sembah, yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Dia mau berperkara dengan keadaan ketakutanmu hari ini juga, saat ini juga. Kalau engkau adalah orangnya yang mengalami ketakutan, kau dikuasai rasa takut, saat ini juga angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Ini bukan masalah orang lain, tetapi masalah dirimu yang dikuasai rasa takut, sehingga kekuatanmu hilang saat ini juga. Kasihmu menjadi tawar. Hidupmu, pola pikirmu, pola ucapmu saat ini juga menjadi tidak tertib. Kalau engkau adalah orangnya yang dikuasai rasa takut, entah engkau takut akan keadaan ekonomimu, bisnis usahamu, pekerjaanmu, kau takut. Aku takut Tuhan, aku takut kalau aku mengalami PHK, aku takut Tuhan bisnisku bisa. Oh Tuhan, singkirkan batu itu dari hadapanku Tuhan yang menghambat progres. Saat ini juga angkat tanganmu tinggi-tinggi. Aku takut Tuhan. Haleluya, haleluya. Aku takut Tuhan. Jangan Tuhan. Jangan Tuhan. Aku takut Tuhan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pesannya jelas. Jangan takut. Jangan takut. Apapun ketakutanmu hari ini juga, serahkan kepada Dia. Amin. Haleluya, haleluya. Warabata sikiara rabata sadarabata sikiara rabata. Saat ini juga Bapak Ibu, jemaat yang dikasih Tuhan, saya mengundang Bapak Ibu untuk keluar dari kursimu. Keluar dari kursimu. Serahkan rasa takutmu kepada Dia yang sudah hadir di tempat ini. Hallelujah.
Mari katakan di dalam hati, haleluya, haleluya, nanti katakan haleluya, haleluya, kasih mengalir, haleluya, kasih mengalir
syukur. Apapun yang kau hadapkan, aku menghadapi. Telah mati Aku sangat dan tinggalkan cara hidupku yang ya Tuhan, kami mau meninggalkan cara hidup kami yang lama. Kami sadar semuanya sia-sia, sebagai suatu aliran yang tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan terima kesembuhan, terima kesembuhan. Saat ini pada Kristus yang bukan saja tubuhmu yang sembuh, jiwamu sudah sembuh, rohmu sudah sembuh, semua masalahmu sudah ditebus di kayu salib. Tidak perlu sudah ingat lagi, tidak perlu lagi kau dengar Haleluya, suara orang yang mengatakan kau dulu itu kita. Terima urapan kasih-Mu yang tercurah di tempat ini, Bapa. Kami mengucap syukur Bapa buat hadir-Mu di tempat ini. Kami mengucap syukur Bapa buat lawatan, buat urapan-Mu Bapa. Kami mengucap syukur Bapa buat jamahan-Mu, buat kuasa-Mu yang tercurah di tempat ini. Kuasa kesembuhan-Mu tercurah di tempat ini, dan kuasa-Mu bekerja di dalam anak-anak-Mu yang membutuhkan kesembuhan. Dan saat ini juga mereka menerima kesembuhan yang ilahi daripada-Mu. Haleluya, haleluya. Ya Bapa, janji-Mu digenapi di tempat ini Bapa.
Dia mengalami batu yang besar di hadapan mereka. Saat ini juga batu itu sudah disingkirkan oleh malaikat-malaikatmu, dan mereka mengalami terobosan demi terobosan. Mereka boleh masuk ke dalam pintu-pintu yang sudah kau bukakan dan berjumpa dengan engkau secara pribadi, Bapa. Terima kasih. Mereka tidak jumpa dengan mayat Kristus, tapi mereka jumpa dengan Kristus yang sudah bangkit, Kristus yang sudah berdiri dan siap memberkati. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pagi hari ini, Bapa. Pagi hari ini kami bersyukur kami mendengar pesan yang begitu luar biasa dari kubur-Mu, Tuhan Yesus. Kubur yang sudah Kau tinggalkan, Bapa. Ada suara-Mu yang tertinggal di sana, Bapa. Jangan takut. Selepas ibadah ini kami akan pulang ke rumah kami masing-masing dengan satu kata yang kami dengar dari kubur-Mu, Tuhan Yesus, yakni jangan takut. Perkataan ini akan membuat kami keluar dari belenggu-belenggu ketakutan kami. Kami akan melangkah mengikuti tuntunan-Mu, Tuhan Yesus. Tuntunan tangan-Mu yang berlubang paku, Bapa. Kami akan mengikuti tuntunan-Mu, dan kami akan melihat masa depan yang sudah Kau sediakan bagi setiap kami. Masa depan yang tidak ada kecelakaan, masa depan yang penuh damai sejahtera, penuh pengharapan, menyongsong perjalanan kami bersama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah pesan-Mu itu tertanam di dalam lubuk hati kami yang dalam, Bapa, dan selalu berbunyi tatkala rasa takut hendak menguasai kami, Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami mengucap syukur buat pertemuan hari ini. Kami bersyukur Bapa buat firman. Haleluya, haleluya. Dan kami tak lupa Bapa mengembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya kepada satu nama, nama di atas segala nama, nama yang layak dipuji, disembah, ditinggikan dari kekekalan sampai kekekalan. Nama Yesus Kristus yang begitu setia, tidak pernah meninggalkan maupun membiarkan kami berjalan sendiri, yang senantiasa menyertai kami sampai kesudahannya, memberikan kekuatan, pengharapan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang sudah menerima berkat rohani pagi hari ini, mari sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Beri kemuliaan bagi Amin. Sedang duduk Bapak Ibu, kasih Tuhan luar biasa. Diberkati Tuhan siang hari ini, amin ya. Wah, kurang kedengeran sekali lagi dong, diberkati, amin ya. Amin. Hari pesan hari ini bisa menjadi rema dalam hidup kita, yaitu jangan takut. Haleluya. Terima kasih kepada hamba-Nya atas pemberitaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kalau sebentar kita akan memberikan persembahan, mari kita persiapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Kepada petugas saya undang untuk maju ke depan. Ya, kita mau bersatu dalam doa, mengucap syukur Tuhan Yesus. Kalau kami sudah boleh berada Tuhan di pertengahan ibadah kami siang hari ini, kalau kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kalau kami boleh sudah diberkati Tuhan siang hari ini untuk menjadi anak-anak-Mu yang gak takut Tuhan akan apapun di dunia ini.
karena kami punya Allah yang hebat, yang selalu ada dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biar kiranya Tuhan firman-Mu yang sudah disampaikan itu enggak berlalu dengan sia-sia. Itu boleh kami lakukan Tuhan, itu boleh menjadi rema dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, biar Kau yang boleh memberkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum sempat memberi, berkat-Mu sama untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Puji Tuhan, haleluya. Amin. This is your house, this is your home. This is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. This is your house, this is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. We welcome you. We welcome you today. We welcome you today. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Pertama-tama terima kasih kepada Pastor Pan yang sudah menjadi selalu berkat buat kita, juga Ibu yang sudah mendampingi ya. Kehadiran Papan ini tidak terduga, mendadak. Ya, saya sadar Papan ini sibuk dalam pelayanan, tetapi saya percaya semua itu di dalam kontrol Tuhan, sehingga beliau bisa memberkati kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi Papa dan Ibu yang sudah jadi selalu berkat buat kita semua ya. Sebentar nanti saya minta mungkin kita karena Paskah mau berbagi telur sambil saya akan pengumuman ya, oke. Ya. Selamat Paskah saudara-saudara, selamat Paskah saya ucapkan. Nanti saudara-saudara akan dibagikan telur dan juga ada ayat firman Tuhan. Kira-kira pesan saudara dapat firman Tuhan hari ini apa? Pertama-tama dari depan pendeta Pan dengan Ibu ya. Selamat Paskah Papa dan Ibu. Selamat Paskah. Ya, oke. Ya. Terima kasih. Ya. Saudara-saudara, sambil menerima telur dan ayat firman Tuhan, hari ini ada beberapa yang berhalangan hadir ya. Floren hari ini yang mau datang mendadak perutnya sakit ya. Jadi Richard dengan Floren tidak hadir pada hari ini ya. Ataupun juga di jemaat juga yang lain yang berhalangan tidak hadir pada hari ini. Tetapi biarlah kita sama-sama yang hadir pada hari ini, kita mau mengucap syukur, menikmati Paskah dan telur Paskah ya, saudara-saudara Tuhan. Amin. Ini telurnya telur asin, bisa juga dimakan dengan bubur, saudara. Nah ini jangan lupa saudara, untuk hari Kamis kita akan ada doa jam 7 malam di tempat ini. Jam 7 malam ada doa di tempat ini, dan minggu depan kita akan tetap ada ibadah di tempat ini jam 10 pagi. Kita ada ibadah jam 10 pagi. Tentunya karena di awal bulan kita akan melakukan perjamuan kudus ya. Perjamuan kudus saudara ya. Juga saudara-saudara Tuhan diberitahukan pada tanggal ya, jikalau tidak ada yang keberatan secara tertulis, pada tanggal 20 April hari Sabtu jam 2 siang akan diberkati pernikahan kudus, yaitu saudara Rian dan saudara Selin. Mana saudara Rian yang main keyboard dan ini Selin yang WL akan diberkati dalam pernikahan kudus ini saudara, jam 2 siang pada tanggal 20 April ya saudara ya. Saudara kalau ada yang keberatan boleh. KHD
kayaknya Rian itu punya calon dari tempat yang lain. Nah, saudara boleh ngomong, atau Selin kayaknya punya nih. Ya, saudara boleh. Nah, nanti kita akan sidang ya, kita akan sidang. Saudara dalam Tuhan, ya. Selamat ya buat Rian, Selin nanti akan tanggal 20 akan dilangsungkan pemberkatan kudus di tempat ini, saudara. Itu saja, saudara, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya untuk bangkit berdiri. Sekali lagi selamat Paskah. Oh ya, sebelum kita berdoa, saling mengucapkan selamat Paskah ya, selamat Paskah, selamat Paskah, selamat Paskah, selamat Paskah, selamat Paskah. Selamat Paskah, oke. Semuanya selamat Paskah. Kalau di Eropa itu pagi-pagi biasa sesama orang Kristen pagi-pagi itu mengunjungi rumahnya, dia berkata, Yesus bangkit. Langsung dijawab, iya, dia bangkit. Ya, itu kebiasaan yang baik, saudara. Baik, saudara, kita tetap posisi bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian besar anugerah-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu, terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu, dan juga terima kasih Tuhan sudah mengirim hamba-Mu Tuhan, Pendeta Pan Tuhan sudah menjadi saluran berkat. Tuhan melawat umat-Mu melalui hamba-Mu ini Tuhan. Kami percaya semua karena anugerah-Mu, karena Engkau mengasihi kami semua Tuhan. Engkau memberkati kami Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa Tuhan untuk saudara Florence Tuhan yang sakit pada bagian perutnya Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sembuhkan dia Tuhan. Kiranya lawatan Tuhan boleh terjadi atas anak-Mu Florence ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, maupun juga jemaat Tuhan yang tidak hadir pada hari ini. Mungkin karena liburan Tuhan mereka pergi. Biar Tuhan boleh menyertai dalam perjalanan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi terima kasih buat hamba-Mu Tuhan yang sudah menjadi selalu berkat di tempat ini. Tuhan memberkati Pastor Pan dengan Ibu Tuhan. Biarlah dimanapun dalam pelayanannya, dalam mengajar, Tuhan boleh menyertai Tuhan, boleh berikan hikmat, kasih-Mu, penyertaan-Mu dan kesehatan kepada hamba-Mu Tuhan. Kami berdoa kiranya turunlah rahmat-Mu atas hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudara-saudara, mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Jikalau engkau benar-benar memperhatikan firman Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadamu pada hari ini, maka segala berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupanmu, baik di dalam usahamu, baik di dalam pekerjaanmu, baik di dalam studimu, baik saat kau masuk maupun saat kau keluar dari rumahmu. Maka dari itu saudara-saudara pesan Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai saudara mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima